Barasonya di lapangan, barasonya survei, barasonya menghadapi klien, presentasi, dan barasonya melobi orang. Ambo coba. Alhamdulillah, lama-lama ambo bisa tagak surang. Ambo menghadapi orang yang bermacam-macam karakter. Ada yang karakternya cerewet, alat tagak tenda ditukannya, alat kainnya ndak rancak lah, yang iko lah, modelnya batu lah. Alhamdulillah pernah ambo hadapi, dan pernah juga pembayaran yang tidak dibayar sampai kini. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, DB Channel mengajak Anda, mari kita sejenak melihat kegiatan organisasi Ikatan Keluarga Minang, IKM Puri Harmoni Cikasungka di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sobat DB, IKM Puri Harmoni Cikasungka pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2006 melaksanakan kegiatan pertemuan di Puri Harmoni Cikasungka, tepatnya di rumah salah seorang pengurus, Pak Man, Wakil Ketua IKM Puri Harmoni Cikasungka. Pada kesempatan pertemuan ini, pertemuannya diawali dengan ceramah agama atau siraman rohani yang disampaikan oleh tokoh sesepuh IKM Puri Harmoni Cikasungka, Ustadz Safrizal. Jamaah koko basuhnya kok itu fungsi masing-masing man. Ada fungsi kaki. Kaan hubungan marsus. Fokus seperti bangunan, kan? Fokus seperti orang. Ada fungsi kaki, ada fungsi tangan, ada fungsi kepala, ada fungsi mata. Nah, selain satu sama lain itu terkait itu. Kalau ada mata, tidak bisa kita jalan. Tidak nampak dah jalan. Nah, jadi maka kaki jam banggal dan kaki dia nak jalan ni kena nak. Ada yang jadi betul ya. Jadi betul. Taruh. Jadi artinya kita saling menghargai, saling menghormati. Tak ada yang mengaku saya pahlawan. Saling berkati. Nah itu nanti kita tanamkan dalam jamaah. Maka dikatakan tadi, yadulah di jamaah, tangan Allah itu. Selesai Ustadz Safrizal memberikan siraman rohani atau ceramah agama yang sangat menyentuh bagi seluruh peserta yang hadir. Acara dilanjutkan dengan penyampaian pengalaman panjang sebagai seorang pebisnis oleh salah seorang warga IKM Puri Harmoni Cikasungka, Ibu Ita. Dalam kesempatan ini, Ibu Ita mengemukakan suka dukanya di dalam menjalankan bisnisnya di rantau orang selama ini. Tenda, kebetulan suami ambo basicnya sound system. Nah, ambo ikut. Ambo cari caranya masang tenda, caranya konstruksi tenda, caranya AC, genset, dan lain-lain. Disitulah ambo belajar otodidak, dan kebetulan setelah ambo bisa rasanya mampu surang, ambo cobalah untuk bantu orang tuh. Nah, pertama ambo dapet klien orang luar negari. Nah, di sini ambo dapet tenda sadulahnya, ambo yang menghandle sadulahnya. Alhamdulillah ambo beli speaker 2. Nah, beli speaker 2 itu ambo jalanilah sekalian
waktu itu bos suami kurang apa namanya pajak pusat yang di Gotos Broto sekali nambu apaan mau jalani. Abu pun ikut ke lapangan, barasonya di lapangan, barasonya survei, barasonya menghadapi klien presentasi, dan barasonya melobi orang. Abu coba. Alhamdulillah lama-lama Abu bisa tagak surang, dan sampai kini Abu menghadapi orang yang bermacam-macam karakter. Ada yang karakternya cerewet, alat tagak tenda ditukarnya, alat kainnya ndak rancak lah, yang iko lah, modelnya batukar lah. Pernah Ambo hadapi, dan pernah juga pembayaran yang tidak dibayar ya, sampai kini. Dan pernah juga Ambo marasuan menghadapi orang yang anak-anak teliti. Nyucaliaknya, oh itu nak rancak pada bu, kalau ikut kok agak miriang. Pernah juga. Jadi cari bu satu karakter orang yang Ambo aku di lapangan. Dari Ambo di di berangan orang, di pokoknya komplain sadulahnya Ambo rasuan, pernah Ambo marasuan sampai istilahnya pernah masuk waktu itu pernah acara di salah satu namanya itu penjatuhan namanya ya, lapas lah gitu kan. Nah itulah pernah, pokoknya alhamdulillah lah pernah Ambo rasuan apapun yang di lapangan. Jadi kini ku lapuh di lapangan, Ambo di rumahan. Jadi ya di lapangan itulah yang membuat Ambo alhamdulillah yang jadi orang kuat banan ndak cuma mental agak mendingan. Indah biasa diprotes orang, biasa manarangan iku yang rancak lebu, iku yang rancak Pak. Jadi menghadapi orang yang berbagai karakter, dari istilahnya yang mohon maaf dari yang bapangke, dari yang biasa, dari yang bawah. Ambo adu. Jadi itulah Selesai Ibu Ita mengisahkan kehidupannya secara panjang lebar, acara selanjutnya penyampaian kegiatan koperasi IKM Puri Harmoni Cikasungka oleh ketuanya Ibu Widya. Pada kesempatan ini Ibu Widya mengemukakan kegiatan yang akan dilakukan secepatnya oleh koperasi yang baru berdiri ini. Untuk koperasi IKM, kita akan mengadakan simpanan pokok dan simpanan sukarela. Simpanan pokok itu modal awalnya itu 10.000 per anggota yang hanya dibayarkan sekali saja, dan modal awalnya tidak bisa ditarik selama mereka menjadi anggota. Simpanan sukarela itu simpanan yang fleksibel, tidak diwajibkan nominalnya, itu sesuai dengan kemampuan anggota aja. Untuk penarikan dan setorannya bisa dilakukan kapan saja, dan akan memperoleh persenan atas simpanan dan pinjaman. Nah, sekarang anggota koperasi sudah terdapat 27 orang. Untuk ketuanya saya sendiri Wijaya Fitri, dan sekretarisnya Vivi, bendaharanya Bida. Diharapkan koperasi ini di samping nanti bisa memotivasi warga IKM Puri Harmoni Cikasungka, terutama generasi Gen Z-nya atau generasi milenialnya, juga diharapkan bisa nanti mendatangkan manfaat bagi anggota koperasi Puri Harmoni Cikasungka yang sekarang telah terdaftar sebanyak 27 orang itu. Sobat DB, acara yang berlangsung dari pukul 9 pagi sampai pukul 11.30 ini sangat akrab sekali. Sebelum memasuki bulan Ramadan nanti, IKM Puri Harmoni Cikasungka akan melakukan pertemuan sekali lagi, yakni hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 mulai pukul 9 pagi sampai pukul 11.30 siang.
Lokasi pertemuan itu nanti direncanakan akan dilangsungkan di rumah Ibu Desmawati di Blok F1 nomor 4 dan 5. Pertemuan ini nanti akan diawali kembali dengan ceramah agama atau siraman rohani oleh Ustadz Saprizal. Setelah itu nanti akan tampil sebagai pembicara yang akan menyampaikan pengalaman dia berbisnis, yakni seorang pebisnis muda, Resti Hartika. Resti Hartika nanti akan mengemukakan pengalamannya dengan tema meraih mimpi jadi pengusaha. Dalam kesempatan ini, Resti Hartika nanti sekaligus akan membagikan secara gratis kepada masing-masing anggota atau warga IKM Puri Harmoni Cikasungka yang hadir satu eksemplar bukunya dengan judul Meraih Mimpi Jadi Pengusaha. Kalau di toko buku Gramedia dan toko-toko buku lainnya di seluruh Indonesia, buku ini harganya Rp53.000 per eksemplar. Pada kesempatan ini nanti Resti Hartika akan membagikannya secara cuma-cuma atau gratis. Di akhir pertemuan IKM Puri Harmoni Cikasungka hari Minggu tanggal 4 Januari ini, Ketua IKM Puri Harmoni Cikasungka Bustami Narda mengajak warga IKM Puri Harmoni Cikasungka yang punya usaha kuliner seperti lontong sayur, gorengan, dan lain sejenisnya agar berkenan nanti dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 itu nanti membawanya ke pertemuan ini nanti. Kuliner bawaan anggota IKM Puri Harmoni Cikasungka itu nanti akan dibayar oleh pengurus IKM Puri Harmoni Cikasungka. Bustami Narda dalam sambutannya pada pertemuan hari Minggu ini meminta kepada seluruh warga IKM Puri Harmoni Cikasungka agar menjadikan IKM Puri Harmoni Cikasungka ini untuk mendorong anggotanya memajukan usahanya masing-masing. Selaku perantau warga IKM Puri Harmoni Cikasungka mayoritas bergerak di bidang usaha, bisnis, atau berdagang. Sebagiannya lagi sebagai pegawai. Khusus bagi yang bergerak di bidang usaha, bisnis, atau pedagang, tentu memerlukan motivasi, dorongan secara terus-menerus agar usaha, bisnis, atau dagangannya maju. BB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa BB Channel, khususnya keluarga besar IKM Puri Harmoni Cikasungka, agar menjadi pengusaha kaya raya, agar menjadi pebisnis yang berhasil. Salam sukses dari BB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.